Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah. Kaisam itu nggak bisa tidur malam minggu. Kalian pada ngapain ini? Nggak tahu ini tayang jam berapa. Wis nggak apa-apa. Yang penting Kaisam itu mau ngoceh sama kalian. Karena Kaisam nggak bisa tidur cuy. Ya boy. Wis Kaisam nggak ngopi. Iya lagi sehat ini cuy. Ini Kaisam bikin ramuan sendiri. Gimana kalian lagi pada ngapain? Semoga tetap bahagia ya. Karena besok Senin Vlog. Wes. Kira-kira kalian besok pada libur kemana nih? Jangan lupa besok itu dingin ya. Pakai pakaian yang cukup hangat. Teman Kaisam yang lagi di rumah sakit juga tentunya semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang masih berjuang nih dengan debt collector yang tadi, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, malam ini kita akan membahas satu peristiwa yang ada di Hong Kong tentunya. Ini biar kalian itu tahu, oh iya ternyata mentalnya orang Hong Kong tuh memang emosional ya. Ya, dari kasus ini kalian bisa mengambil pelajarannya bahwa ya keadaan mental healthy-nya di Hong Kong itu memang lagi nggak baik-baik aja cuy. Gimana? Apakah majikan kalian masih terkendali? Aman Kaisam, syukur. Nggak usah tanya deh Kaisam, majikan saya setiap hari cincang cincong cing. Ya wajar ya, nggak apa-apa. Oke, ayo kita bahas peristiwa di hari Jumat kemarin. Ini membangunkan aja ya. Kok bisa ya? Padahal umurnya masih 55 tahun, masih muda ya. Kenapa coba? Faktor apa yang menyebabkan semua ini? Yang pastinya sih uang pastinya ya, ekonomi pastinya ya. Oke, jadi di hari Jumat, itu di hari Jumat jam 23.23 ini menjelang mau pagi. Polisi ini mendapatkan laporan telepon cuy. Kring, ya kan? Ini ada yang menelpon polisi di di tengah malam tersebut. Ternyata yang melaporkan ini adalah laki-laki umurnya 17 tahun. Dia melaporkan bahwa dia ini diserang cuy di apartemennya. Sigap dong, ya kan? Kalau kita sudah telepon 999 nih, polisi ini langsung datang cuy. Langsung datang ke TKP. Ternyata polisi itu menemukan seorang laki-laki yang tadi tuh remaja umur 17 tahun. Dia ini dengan luka di kepala, leher, sama tangan. Nah, di situ dia itu menjelaskan bahwa dia diserang oleh maminya sendiri. Wow. Kok bisa, iya kan? Nah, saat polisi itu datang, polisi ini mengamankan senjata ya yang digunakan, membangunkan cuy. Senjata yang digunakan adalah pisau yang panjangnya 30 cm, pisau daging ya, yang biasa buat cuyuk peng itu loh cuy. Nah, dan satu kapak. Kok bisa ya? Ini apakah sudah direncanakan? Menurut kalian apakah sudah direncanakan? Ya kan, saking emosinya nih emaknya ya, langsung ngambil itu pisau. Tapi kok bisa terfikir ke pisau gitu ya, padahal itu kan anaknya ya. Seemosi-emosinya seorang ibu nggak mungkin kan ya cuy ya. Masa kita pernah nggak emak kalian marahin kalian langsung ngambil pisau? Ya kan enggak ya. Ini kan berarti kan emosionalnya ini bener-bener Yomanda ya pastinya. Nah, saat polisi ini datang tuh mengamankan tuh senjata ya, nah terlihat di rumah tersebut itu ada tetesan darah ya pastinya, karena udah luka. Nah, si ibunya ini melihat polisi, ini langsung kabur cuy. Nah, panik nih si ibunya, langsung pergilah ke koridor dan jatuh. Nah, menurut kalian nih, ibunya nih jatuh nih sengaja melompat untuk mengakhiri hidupnya, atau karena panik karena polisi, atau memang sudah direncanakan nih menurut kalian? Tapi menurut Kaisam sih ya, kayaknya sih kena panik. Karena polisinya kan banyak ya cuy ya di situ ya. Gerbek. Nah, mereka ini tinggal di apartemen yang ya bisa sederhana lah cuy, apartemen Qingfu ya cuy ya, dimana ya lantainya aja masih pakai lantai semen gitu ya cuy ya. Terus juga di luarnya itu ada AC alami. Maksudnya tidak bertembok gitu ya cuy ya. Jadi kayak kos-kosan kayak gitu kan. Kira-kira apartemen kalian bukan nih biasanya debt collector nih paling suka nih naikin apartemennya kayak gini. Ya kan? Izin satpamnya nggak sulit, ya kan? Nah, apakah ada satpamnya Kaisam? Ada. Soalnya Kaisam itu ngelihat polisinya itu masuk ke apartemen tersebut itu melalui pintu utama, dan itu pasti ada security-nya, ya kan? Nah, kejadiannya ini di lantai 18 cuy, di perumahan Wubun House. Ini kira-kira rumah kalian bukan? Atau jangan-jangan tetangga kalian nih? Di sekitaran Woking Estate ya cuy ya, di Tuen Mun kejadiannya. Nah, jadi ibunya ini melompat ke koridor dan meninggoy ya cuy ya. Nah, si anaknya ini masih sadar tapi dengan penuh luka. Nah, keduanya itu dilarikan ke rumah sakit
ya ibunya ini nggak tertolong. Umurnya masih 55 cuy, single parent ya cuy ya, nggak tahu nih lakinya kemana ya kan. Nah mungkin tekanan batin ya cuy ya, tekanan ekonomi pastinya ya kan, apalagi anaknya kan semakin gede gitu ya, kebutuhan juga semakin banyak. Nah apa namanya, ini penyebabnya dikarenakan awalnya itu cekcok gara-gara si anaknya itu mengecewakan soal akademisnya ya cuy ya. Jadi tentang sekolah anaknya nih. Jadi maminya ini marahin si anaknya gara-gara sekolahnya cuy. Nah tapi ya sampai emosional kayak gitu ya cuy ya. Yang ngeri juga ya. Ya kan? Ya saya juga nggak mau cuy punya ibu yang emosionalnya langsung pakai pisau gitu kan. Aduh. Jadi sekarang itu TKP-nya itu lagi diamankan ya cuy ya. Tapi apa namanya, darah-darah yang di lantainya itu sudah dibersihkan. Jadi itu koridornya tuh kotak kayak gini ya. Nah dia ini melompat cuy, karena kan nggak ada temboknya ya apartemennya ya. Jadi lompat dari lantai 18. Kejadian ini tuh di apa namanya, polisi itu mengatakan bahwa penyerangan dan kasus bunuh. Miris ya. Nah inilah menjawab pertanyaan kalian. Kenapa hidup di Hong Kong itu sangat mahal? Ya kan, mereka ini apa namanya, termasuknya mendapatkan bantuan katanya cuy, ya kan. Biasanya tuh kalau kita nggak bekerja, kalau kita punya anak gede gitu kan yang harus dinafkain, kita juga nggak punya suami, kita tuh bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Termasuknya ibu yang 55 tadi itu tuh mendapat bantuan dari pemerintah Hong Kong, jatah ya cuy ya. Besarannya berapa ya, kalau kata yayanya Kaisam sih sekitar 4 ribuan cuy. Iya kan, dapat apa ya cuy ya 4.000 ya. Iya kan, kalau kita nggak bekerja gitu kan pusing deh. Nah maka dari itu nih buat teman-teman Kaisam yang di luar sana nih yang niat kabur-kabur, jangan deh ya. Ini orang Hongkongnya sendiri aja sulit gitu untuk bertahan hidup gitu. Apalagi kalian kabur, punya pacar, punya anak di sini. Aduh, nggak bisa kebayang deh. Aduh. Nah itu berita tuh yang lagi heboh ya di luar sana. Kira-kira majikan kalian emosionalnya masih bisa teratasi nggak? Masih ada aja ya. Ini di penutup tahun ini cuy. Di penutup tahun ditutup dengan pisau dan palu lagi. Ini lagi in banget nih di tahun 2023. Ini pisau ini menjadikan momok menakutkan di Hong Kong ya cuy ya. Nah buat kalian nih yang libur-libur jangan pergi-pergi sendiri ya cuy ya. Jadi bawa temen tuh kalau pergi kemana-mana ya. Karena sekarang itu kayak gitu cuy. Pekerjaan ilegal ini semakin kecil, semakin susah ya cuy ya. Jadi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan biaya hidup, pastinya ada yang gelap mata ya cuy ya. Jangan sampai kita menjadi sasarannya. Maka dari itu, kalau kalian libur, usahakan jangan sendirian, harus bawa temen ya. Mungkin itu aja tuh yang bisa Kaisam sharing ke kalian, bahwa mental healthy-nya orang Hong Kong ini benar-benar lagi drop ya cuy. Untuk itu hati-hati kalian dalam menghadapi majikan. Kalau misalkan sekiranya kalian itu mendapatkan perlakuan yang mengancam nih, bahayanya kalian di rumah majikan, kamu boleh keluar saat itu juga ya. Atau kalian dipukul, pak gitu, luka nih sampai memar. Nah saat itu kamu pun bisa langsung pergi dari rumah majikan tanpa harus membayar 1 bulan gaji. Terus kalau misalkan sudah keluar, Kaisam saya mau ngapain? Poking 999 ya, minta perlindungan. Nah, terus koper saya gimana Kaisam? Yang penting nyelamatin nyawa kalian dulu ya. Nanti kalau misalkan sudah, baru ngobrol sama agensi, baru diantar sama agensi untuk membereskan pakaian kamu. Terus berarti kalau kayak gitu Kaisam posisinya saya notice. Ya enggak ya kan, tetap aja apa namanya, termination ya cuy ya. Berakhir sebelum finish kontrak. Walaupun kalian harus tunggu visa di luar Hong Kong nantinya, ya nggak apa-apa, daripada nyawa kalian terancam di rumah majikan, ya kan? Ya kita kerja cari duit ya cuy ya. Tapi satu, keselamatan kita juga harus penting. Nah, buat kalian nih hati-hati. Kalau misalkan bekerja serasanya itu membahayakan kita, kamu boleh nolak, ya kan? Kamu itu manusia cuy. Walaupun status kita itu asisten rumah tangga, ya. Kita boleh menurut kalau misalkan itu masuk akal. Tapi kalau nggak masuk akal, ya jangan teman-teman lah cuy. Rezeki masih banyak di depan, ya. Yang penting apa? Nyawa kamu dan keselamatan kamu. Jangan ngeladenin agensi yang nge-push kamu untuk bertahan pada keadaan yang kamu sendiri aja udah nggak mampu untuk menjalaninya. Oke, kamu punya hidup, kamu punya pilihan. Di luar sana masih banyak majikan yang tentunya masih memanusiakan kamu gitu. Jadi jangan teman-teman sama majikan yang apa namanya membuat kamu itu drop. Oke, ya boy, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.